Kalimat utama, kalimat pertama, isi cerita, informasi dalam teks, ide pokok. Pusing. Ada nggak yang sama dengan Miss Dian? Bingung dengan pelajaran bahasa Indonesia kalau sudah membahas hal itu? Adakah yang bernasib sama dengan Miss Dian? Tambah ilmu, tambah pengetahuan di channel Miss Dian, tambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Senang bertemu lagi kali ini. Kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia pada tema 7, subtema 4, materinya adalah menentukan isi cerita dari sebuah teks dan juga informasi dari dalam teks. Sebelum kita bahas tentang isi cerita dan informasi dari dalam sebuah teks, ada baiknya kita pahami dulu apa yang disebut dengan teks. Teks biasa juga disebut dengan wacana atau karangan. Dalam sebuah teks ada judul, ada paragraf, dan ada kalimat. Teks yang kita lihat ini judulnya adalah Perjalanan dalam Kereta. Teks ini terdiri dari 5 paragraf. Tiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Mari kita lihat paragraf-paragraf dalam teks ini. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai satu ide pokok. Cara penulisannya adalah menjorok ke bagian dalam atau menggunakan baris baru. Mari kita lihat 3 baris pertama teks perjalanan dengan kereta ini. 3 baris pertama ini disebut dengan paragraf. 3 baris ini terdiri dari beberapa kalimat dan kalimat selanjutnya ditulis pada baris baru. Secara kasat mata kita juga bisa lihat bahwa jarak tulisan di barisan 1, 2, dan 3 itu sama. Namun selanjutnya antara baris ketiga dan baris keempat jaraknya agak lebih besar daripada jarak antar baris kalimat sebelumnya. Nah, bisa kita lihat dengan jelas bukan? Sekarang mari kita lihat kelima paragraf yang ada di dalam teks ini. Baris 1, 2, dan 3 merupakan paragraf 1. Baris keempat, 5, 6, 7, 8, sampai 9 adalah paragraf 2. Baris ke-10 sampai ke-14 itu paragraf ketiga. Baris ke-15 sampai baris ke-20 itu paragraf keempat. Dan baris ke-21 sampai baris terakhir itu adalah paragraf kelima. Sekarang mari kita bahas apa yang disebut dengan kalimat secara sederhana atau ala Miss Dian ya. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Tentu saja banyak definisi dan ciri-ciri kalimat yang lain, tapi kali ini kita fokus ke sini dulu ya. Nah, jadi dalam paragraf ini kita lihat yang digaris bawahi dengan warna merah itu adalah satu kalimat. Kita lihat kata ayah diawali dengan huruf kapital dan kata Cirebon diakhiri dengan tanda titik. Nah, begitu juga dengan yang digaris bawahi dengan warna kuning ini. Kata mereka diawali dengan huruf kapital dan kata nenek diakhiri dengan tanda titik. Jadi ini adalah kalimat yang kedua. Selanjutnya yang digaris bawahi dengan warna oranye itu adalah kalimat yang ketiga atau kalimat yang terakhir dalam paragraf ini. Kata Udin diawali dengan huruf kapital dan kata senang diakhiri dengan tanda titik. Dalam satu paragraf itu jumlah kalimatnya beragam. Jika pada paragraf 1 tadi ada 3 kalimat, maka di paragraf 4 ini ada 6 kalimat. Ini bisa kita lihat dari warna garis yang Miss Dian berikan pada paragraf ini. Ada warna merah, hijau, coklat, oranye, kuning, dan warna ungu. Dan tentu saja kamu bisa mencari sendiri berapa jumlah kalimat dalam satu paragraf itu dengan melihat tanda titiknya di sana. Nah, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Kita akan membahas tentang kalimat utama, ide pokok, isi cerita, informasi dalam teks, dan kalimat pertama.
Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Jadi, ide pokok itu ada pada kalimat utama. Nah, jika kalian diminta untuk mencari ide pokok dalam suatu paragraf, maka yang harus kalian cari adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu pada sebuah paragraf terletak di 3 tempat. Yang pertama, di awal paragraf atau pada kalimat pertamanya. Atau di akhir paragraf atau kalimat terakhir dalam paragraf itu. Atau ada di awal dan diulang lagi di akhir paragraf. Maksudnya ada di kalimat pertama, kemudian diulang lagi di kalimat terakhir. Ciri-ciri kalau kalimat utama itu ada di awal paragraf atau ada di kalimat pertama adalah: 1. Jika kalimat keduanya mengulang kata yang ada pada kalimat pertama. Atau yang kedua, pada kalimat yang kedua ada kata ganti orang seperti mereka, ia, nya, dan yang lain. Untuk pembaca pemula, terutama anak SD, teks-teks bacaan yang digunakan seringkali adalah teks yang memiliki kalimat utama yang berada di awal paragraf. Jadi, untuk mencari kalimat utama, kita bisa langsung memperhatikan kalimat pertama dalam setiap paragrafnya. Nah, sekarang kita masuk kepada isi cerita dan informasi pada teks. Pada dasarnya, isi cerita dan informasi pada teks adalah semua yang tertulis pada paragraf yang ada dalam teks tersebut. Namun, isi cerita dan informasi pokok atau informasi utama pada teks sama dengan ide pokok dari suatu paragraf. Jadi intinya, isi cerita dan informasi pokok pada teks sama dengan ide pokok. Mereka ada pada kalimat utama. Dan kalimat utama seringkali ada pada kalimat pertama. Jadi, bagi siswa SD, kalimat pertama pada suatu paragraf sangat penting artinya. Tidak sulit bukan? Miss Jen yakin kamu sekarang sudah paham tentang apa itu paragraf, apa itu kalimat pertama, kalimat utama, ide pokok, isi cerita, dan juga informasi dari dalam teks. Sudah siap kan mengerjakan tugas-tugasnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.